channel saya. Kali ini saya melanjutkan materi tentang trik sukses buat pemula, dimana di edisi pertama telah saya sampaikan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan buat ilmu sedikit tentang dunia wallet, agar teman-teman pemula tidak salah langkah dalam mengambil keputusan, di mana selama ini banyak keluhan-keluhan teman-teman yang saya perhatikan dan amati di grup-grup media sosial, grup-grup wallet, karena kekurangan paham tentang bagaimana sebenarnya investasi di dunia wallet. Baik, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mengetahui pemberitahuan akan channel-channel video saya yang berikutnya. Oke, baik teman-teman, kita mulai kemarin yang terakhir di yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Saat ini saya akan menyampaikan tentang iklim di sebuah gedung rumah burung walet. Gedung walet memiliki rumus tentang suhu dari kelembaban itu. Yang disukai walet itu suhu antara 27 derajat sampai 30 derajat. Kelembaban itu 80% sampai 95%. Kemudian ada beberapa cara untuk kita bisa mengendalikan suhu dan kelembaban berdasarkan teori yang saya pahami, yaitu ada bisa secara alami dan menggunakan teknologi. Oke, untuk suhu di gedung, terkadang teman-teman itu sangat percaya diri bahwa gedung baru, kita berbicara gedung baru, terutama pada gedung permanen, ketika kita masuk antara jam 10 pagi sampai jam 12 siang, bahwa suhu gedung kita itu terkadang menunjukkan 27 derajat atau 28. Kita merasa yakin bahwa gedung kita sudah ideal untuk gedung walet. Dan kadang kita ngecek juga di jam 1 siang atau jam 2 menunjukkan 29 derajat. Akhirnya teman-teman yakin bahwa suhu gedungnya sudah masuk yang di kategori yang disukai walet. Akhirnya di-on-kan, burung banyak main saat pagi, siang begitu pula, tapi tidak ada yang nginap. Atau ada yang nginap 1 ekor, 2 ekor, 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, burungnya tidak kembali. Akhirnya rombak kiri kanan, LMB dipindahkan, void diganggu gugat, diganti-ganti, pindah-pindahin, Twitter juga. Padahal kemungkinan besar yang berpengaruh tentang masalah suhu. Di mana suhu yang perlu kita ketahui bahwa suhu yang disukai walet itu betul 27 sampai 30 derajat.
Tapi kondisinya itu kita harus tahu kapan itu. Burung di gedung kita itu nginap malam hari. Jadi suhu yang tepat itu pada saat malam hari. Jadi kalau gedung baru kita harus mengeceknya suhu itu jam 5 sore sampai jam 9 malam. Karena di mana-mana suhu panas akan masuk ke dalam gedung itu ketika sudah malam hari. Coba kita rasakan di rumah kita sendiri. Pada saat malam maghrib, terkadang kita kepanasan dalam rumah. Kita nggak pernah berpikir ada apa. Padahal itu suhu gedung itu sudah masuk dalam ruangan ketika saat malam hari. Nah, ketika malam hari suhu sudah masuk dalam ruangan, cenderung suhu itu akan sulit turun hingga sampai jam 11 malam, 12 malam. Kalau sirkulasi udara kurang bagus. Tetapi kalau sirkulasi udara di dalam gedung atau dalam ruangan bagus, itu bisa turun cepat. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya mengendalikan suhu ruangan ketika sore hari sampai malam hari. Sirkulasi udara yang bagus, kita mampu mengendalikan udara panas itu, mengeluarkan udara panas itu dari gedung kita secara alami. Jadi kita berbicara alami dulu bagaimana caranya mengendalikan suhu udara dalam gedung secara alami. Ini ada simulasi aliran angin dalam sebuah gedung. Bagaimana caranya kita mengendalikan air. Dalam gedung itu harus ada sirkulasi udara antara udara yang masuk dan udara yang keluar. Di mana perlu kita pahami bahwa udara dingin itu cenderung di posisinya di bawah, sedangkan udara panas cenderung posisinya di atas. Bagaimana caranya kita bisa membuang udara panas tersebut? Harus ada udara yang masuk. Nah, udara yang masuk posisi ventilasi itu yang masuk itu sebaiknya di posisi di bawah. Jadi kalau ibarat gedung walet, posisinya di dekat lantai. Misalnya di lantai 4. Lantai 4 kita buka ventilasi di bawah, di antara lantai itu kurang lebih misalnya kita jarak 50 cm dari lantai, kita buka ventilasi itu udara yang masuk. Dan yang di atas, di bawah sirip kita buka ventilasi udara keluar. Nah, yang perlu kita pahami juga bagaimana caranya peletakan ventilasi. Harus satu arah agar udara dapat mengalir, tidak berputar-putar tanpa arah di dalam gedung, agar udara segar terus akan masuk. Nah, kita bisa lihat posisi gambar yang di sebelah kiri ini, ada menara ini. Menara anggaplah menara walet. Ventilasi yang di bawah ini kita buka, anggaplah ruang minat. Udara yang akan terbuang ke LMB, bisa dikatakan di LMB, akan udara yang masuk di ruang inap akan terbuang ke LMB. Bisa juga terbuang ke lantai 4 yang kita buka ventilasi. Posisi antara udara yang masuk dan udara keluar itu harus tidak sejajar. Dalam artian tidak sejajar, ada yang di bawah, ada yang di atas, sehingga udara sempat berputar satu kali dalam ruangan, maka satu ruangan itu dan membuangnya. Perlu pula diketahui ventilasi yang bagus
ventilasi yang berbentuk kusen jendela. Kusen jendela bukan yang pakai paralon yang selama ini dipakai. Karena udara yang masuk itu tidak maksimal atau kurang maksimal. Itu pun ventilasi yang bentuk jendela itu bagus juga dalam berbentuk sirip. Artinya ada kisi-kisi, ventilasi kisi-kisi, bukan hanya kotak, tapi dibuatkan kisi-kisi. Jadi udara yang masuk itu bisa kecepatan anginnya berbeda antara jendela kosong kotak saja atau jendela yang diberikan kisi-kisi. Itu berbeda kecepatan angin yang masuk dalam ruangan. Nah, seperti di pula yang digambar sebelah kanan ini, mungkin teman-teman bisa memahami bahwa ketika ada udara masuk dari lantai bawah, di posisi bawah, ventilasi posisi bawah akan membuang udara panas melalui ventilasi atas. Coba diamati gambar berikut. Sebelum perlu pula kita pahami bahwa sebelum kita bisa mengendalikan suhu atau sirkulasi udara di dalam gedung, perlu juga kita menangkis suhu panas yang menembus dinding. Karena udara panas dalam gedung itu masuk, ada dua juga, bahwa udara panas yang masuk melalui ventilasi ataupun udara panas yang menembus dinding. Nah, untuk gedung bangunan permanen atau bangunan batu, menangkis suhu panas agar tidak masuk dalam gedung itu biasanya kita melakukan pelamir gedung di luar gedung itu menggunakan semen putih atau yang biasa dikenal di toko bangunan itu adalah A+, pelamir A+. Itu sangat efektif untuk menangkis panas agar tidak masuk dalam gedung melalui dinding. Bisa teman-teman mencoba lakukan praktek pelamir 1 meter persegi di dinding yang belum di aci, di pelamir, kemudian sentuh yang panas yang mana, yang dinding yang sudah dipelamir plus jangankan panas, hangat pun tidak hangat, malah dingin. Tetapi dinding yang belum di aplus, di pelamir, masih semen, acian semen ataupun plasteran semen akan panas, justru sangat panas. Kami tidak bisa menyentuhnya. Itu bisa dicoba dipraktekkan. Dan kedua, untuk gedung tidak permanen atau menggunakan dinding seng atau dinding asbes atau papan, bisa melapisi dindingnya dari dalam menggunakan aluminium foil seperti gambar ini. Yang sebelah kiri ini aluminium foil yang mengkilat. Itu 98% juga menangkis panas tidak masuk dalam gedung. Ini untuk gedung seperti gedung saya yang menggunakan dinding clapboard. Mau dinding clapboard, dinding seng itu boleh. Yang penting bagaimana caranya kita menangkis suhu panas dulu. Setelah kita bisa menangkis suhu panas, kita bisa kendalikan suhu dengan mudah. Mau secara alami ataupun menggunakan teknologi. Jika gedung kita yang permanen sudah terlanjur belum dipelamir dan sulit dilakukan pelamir dari luar, bisa juga diakali menggunakan aluminium foil, tetapi ada jarak. Misalnya dinding dari dalam itu kita pasangkan balok minimal 4x4 cm, yang balok 4 cm itu kita tempel ke dinding tembok,
Kemudian kita pasang aluminium foil. Kita bungkus semua dinding dari dalam aluminium foil, termasuk di bawah atap yang melekat antara atap dan sirip paling atas. Itu sangat perlu agar suhu tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Itu tadi cara mengendalikan suhu agar suhu dalam ruangan itu tidak panas. Nah, setelah kita tangkis suhu panas, kita ciptakan suhu dingin. Nah, itu suhu dingin yang kita ciptakan itu seperti menggunakan sirkulasi udara. Udara pada saat siang hari itu sangat panas, walaupun ada udara. Dan udara malam hari dingin. Perlu pula kita ketahui posisi letak ventilasi yang masuk. Kita melihat mata angin pada saat malam hari, di mana kita memperhatikan arah mata angin pada saat malam hari untuk menentukan posisi ventilasi yang ventilasi udara masuk. Kita mengetahui itu yakin ketika udara dingin telah masuk dalam gedung yang sudah kita plamir, aplus ataupun aluminium foil, suhu dingin akan bertahan lama di dalam gedung. Ibaratnya seperti ini. Termos atau penyimpan air panas itu kan dilapisi aluminium foil dan kaca. Nah, suhu air panas di dalam termos itu akan bertahan lama karena sudah dilapisi aluminium foil. Jadi, ketika suhu panas yang masuk di dalam, dia akan bertahan dingin. Begitupun sebaliknya, ketika suhu dingin yang sudah masuk dalam ruangan akan bertahan lama. Nah, suhu dingin yang sudah masuk dalam ruangan akan bertahan lama hingga sampai sore hari. Sehingga gedung kita akan dingin sampai sore hari. Yang masuk udara dingin malam akan masuk dalam gedung, bertahan sampai hingga sore hari. Sehingga ketika suhu pelan-pelan masuk yang panas sekitar 31 di ruangan kita jam 5 sore, cepat menurun ketika sudah maghrib. Itu pengalaman saya. Ketika terik matahari sore hari bisa tembus di luar itu antara 35 atau 34 derajat. Dalam gedung bisa tembus 31, tetapi ketika maghrib jam 8 sudah mulai menurun 30 derajat, dan pada saat jam 7 maghrib sudah turun 29 derajat. Itu yang terjadi ketika sirkulasi udara di sebuah gedung bagus. Nah, jika kita menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan kipas seperti yang saya pakai ini kipas yang diciptakan oleh Haji Lolo di Kota Baru, Sulawesi Selatan. Ini saya gunakan di gedung saya yang dinding kalsiboard yang ukuran 4x5. Awalnya dulu dinding saya sangat panas. Saya lapisi styrofoam tidak mempan. Akhirnya saya bungkus pakai aluminium foil. Akhirnya sudah mampu saya tangkis udara panas untuk tidak masuk dalam gedung. Tetapi karena ini harus tanpa ventilasi, masih pengap, harus kita ciptakan pula suhu dingin dari dalam. Ketika kita sudah mampu menangkis suhu panas, kita harus ciptakan suhu dingin di dalam ruangan. Nah, salah satunya menggunakan teknologi adalah kipas yang khusus dibuat untuk rumah burung walet. Ini kita berbicara suhu, masih berbicara suhu, belum berbicara kelembaban. Ini gedung saya ini 4x5x4 lantai. Ini sarangnya bisa dilihat hasilnya. Nah, ini gedung saya yang kedua di lantai 3. Ini juga tanpa ventilasi. Bapak bisa lihat ini yang gambar
nomor 2 ini yang di tengah yang saya lingkari warna merah, bahwa udara yang masuk itu hanya melalui ventilasi depan dan belakang. Ini yang warna kuning, ini ruang inap, yang di belakang ini LMB-nya, yang ada juga ventilasi di samping, dan yang di tengah itu satu lantai saja. Ini satu lantai 5 kali 20 satu lantai. Di sini saya mencoba melakukan antara sirkulasi udara dan teknologi, saya gabungkan dalam artian udara yang masuk melalui ventilasi dan udara keluar itu saya sedot menggunakan kipas blower atau kipas penyedot. Ini Bapak bisa lihat yang di bawah ini, samping termometer ini ada kipas, itu kipas penyedot. Dan alhamdulillah hasilnya Bapak bisa lihat sendiri, pada saat jam 10.20 itu 26 derajat, 9, kelembaban 86%. Pada saat jam 21 malam, hampir jam 10 malam itu posisi 28 derajat, 8, kelembaban 84%. Itu penggabungan antara sirkulasi udara, aliran sirkulasi udara, dan saya gabungkan dengan kipas karena gedungnya sangat panjang 20 meter, jadi perlu dibantu kipas penyedot. Nah, ini bisa Bapak lihat burung yang ada di dalam gedung di dekat Twitter tarik dan Twitter inap. Ini yang di gedung 5 kali 20. Kemudian ini gedung yang ketiga. Saya di sini menggunakan trik sirkulasi udara alami tanpa ventilasi di ruang inap. Hasilnya pada saat jam 17.38, setengah 6 sore, suhu 28,5 derajat dan kelembaban 70%. Ini di dalam tanpa menggunakan air, belum ada air. Posisi saat itu sebelum on. Udara yang masuk ini ukurannya ini 4 kali 12 dua lantai. Udara yang masuk itu melalui ventilasi di atas, di bawah atap atau di atas sirip paling atas. Itu kelihatan yang paling atas dekat atap itu ada beberapa lubang ventilasi. Kemudian saya aliri udara yang masuk di situ masuk ke dalam ruang inap. Di ujung ruang inap yang di belakang sirip tidak full sampai dinding. Saya kasih jarak sekitar 30 cm. Jadi dinding paling belakang dengan sirip itu tidak rapat di dinding, ada jarak. Jadi udara yang masuk melalui di bawah atap itu, di atas sirip ada rongga sekitar 50 cm. Itu akan masuk melalui celah yang disirip. Begitu pula sampai di lantai 2. Suhu sangat dingin ketika malam hari, karena udara malam hari sangat dingin melalui ventilasi itu dan memasuki ke ruang inap. Dan bertahan suhunya sampai sore hari, karena suhu panas tidak mampu masuk ke dalam ruangan melalui dinding, karena sudah saya pelamir menggunakan A+ yang warna putih. Akhirnya suhu bertahan stabil di angka 28, 29, bahkan bisa sampai 27 ketika malam hari. Pada saat maghrib suhu dinding sudah tidak panas lagi karena sudah mulai malam. Kembali lagi udara dingin yang masuk sehingga suhu bisa dingin. Persoalan kelembaban itu kita bisa menggunakan wadah air. Kelembaban itu cenderung hangat, pada dasarnya cenderung hangat. Ketika ada media air di dalam suatu gedung dan hangat, akan pasti kelembaban akan naik karena air yang ada di dalam akan menguap. Bagaimana caranya bisa kelembaban tinggi? Kita menggunakan air atau bisa juga dengan menggunakan baskom atau
menggunakan baskom atau kolam. Tetapi perlu diperhatikan ketika menggunakan media air antara ventilasi outnya itu harus seimbang agar kelembaban tidak terlalu tinggi di dalam ruangan karena akan menyebabkan sirip-sirip berjamur. Kita hanya menyesuaikan, kita menyetel antara jumlah air atau baskom yang ada di ruangan dengan memperhatikan kelembaban. Jadi sebelum on suara kita harus praktekkan itu dalam minimal hari 1 minggu. Karena untuk mengevaluasi hasil kelembaban yang kita atau suhu yang kita inginkan dalam suatu tubuh itu akan prosesnya lama. Karena faktor pertama kita perhatikan suhu di luar bagaimana, jangan pada saat kita menyetel suhu atau menyetel kelembaban pada saat kondisi hujan. Karena itu tidak maksimal. Yang kita inginkan kondisi pada saat terik matahari. Itu sangat efektif untuk melakukan penyetelan suhu dan kelembaban secara alami. Perhatikan, kita kurangi kalau memang kelembaban terlalu tinggi, kurangi air atau tambah ventilasi. Nah, kalau gedung yang tanpa ventilasi, air dikurangi. Kalau perlu tanpa air. Tapi kita juga memperhatikan berapa kelembaban yang ditunjukkan oleh alat pengukur. Kalau menggunakan alat teknologi itu bebas karena sudah dirancang, pengaturan suhu dan kelembabannya sudah diatur secara baik sehingga kita tidak perlu terlalu memperhatikan kondisi suhu cuaca di luar. Ketika kita sudah mampu menangkis suhu dari luar, menggunakan alat teknologi, kita sudah bisa yakin bahwa suhu di dalam sudah dingin dan kelembaban sudah cukup untuk sebuah gedung rumah burung walet yang disukai walet. Ini bisa diamati. Sekiranya mungkin teman-teman yang bisa memahami apa yang saya maksud, penggabungan menggunakan ventilasi dengan sirkulasi udara. Ini tanpa ventilasi di ruang inap. Ini ada ventilasi di ruang inap, tapi ventilasinya itu hanya di depan dan belakang. Ini suhunya bisa diperhatikan. Oh ya teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah ini yang gedung kalsibot. Mau dinding kalsibot, mau dinding seng juga boleh. Yang penting kita mampu suhu dengan, kalau yang semi permanen itu menggunakan aluminium foil sangat efektif dan murah. Ini suhunya. Dindingnya. Nah ini teori dasarnya tentang pengendalian udara. Sehingga ketika kita mampu mengendalikan udara, suhu dapat pula kita kendalikan. Hasil sarang pun bagus karena kelembaban bagus dan suhu bagus. Tetap juga jaga kebersihan untuk mendapatkan kualitas sarang yang bagus agar amoniak yang ada di ruangan tidak ada dalam ruangan yang dapat membuat sarang kita jadi kuning atau krem. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, untuk edisi kali ini cukup sekian dulu membahas mengenai sirkulasi atau suhu dalam gedung. Berikutnya akan saya membahas mengenai kenyamanan gedung, merupakan faktor keberhasilan gedung juga. Kata Twitter, contoh informasi Twitter, suara, proses produksi sarang, kemudian kapan waktu yang tepat untuk on suara. Oke, nanti akan saya
prioritaskan ke episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.